Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Cancer. Oke, sebelum dimulai, alangkah baik kita berdoa dulu. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, dan berkonsultan, mediasi, juga mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga channel saya, serta mau apa ya eh mau endorse apa aja itu bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi ya. Untuk yang nonton jangan lupa klik super like-nya, like super thanks gitu ya. Klik like super thanks-nya. Terus kalau misalkan males nonton 7 deck seperti ini, kalian bisa ke snack video Panda Tarot. Oke. Azan kita skip dulu ya, nanti dilanjut lagi. Oke, kita lanjut ya guys ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian eh mau nonton yang singkat ya, kalian bisa ke snack video ya. Untuk TikTok nanti diaktifkan kembali, sabar. Terus untuk uh, membership channel saya lagi mempelajari gimana cara mengaktifkannya. Oke, kita mulai ya guys ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Temanya hari ini alasan Cancer menghempaskanmu ya. Oke. Oke. Hmm, Oke, alasan Cancer menghempaskanmu, dia lagi fokus ke hal lain yaitu keuangan ya, karena keuangannya ini lagi seret banget, lagi sorry ya, mungkin nggak semua sama, tapi yang ketarik dan terbaca dari kartu ini itu memang seperti itu ya. Jadi mau baik mau buruk ya, memang saya berusaha untuk mengungkapkan apa adanya gitu ya. Nah, memang di sini terlihat ya, memang kondisi Cancer itu memang lagi susah banget keuangannya ya, dan ada inner child yang memang belum tersembuhkan gitu loh, atau memang tanpa dia sadari ini adalah efek dari inner child. Ada juga yang seperti itu ya. Terus ya mungkin ada juga yang lagi fokus di pekerjaan karena memang pekerjaannya itu lagi membutuhkan konsentrasi khusus. Mungkin bisa jadi dia lagi ditempatkan di suatu divisi yang baru, dia naik pangkat, naik jabatan, naik golongan, jadi dia lebih mengutamakan itu. Cuman memang ya efeknya ya memang melambat gitu. Bahkan ada yang akhirnya daripada dia uh, pusing, dia nggak mau ambil pusing, ada dia menghempaskanmu kayak gitu. Komat ya. Kita skip dulu untuk sholat ya. Dadah. Oke, kita mulai lagi. Terus di sini ada Knight of Pentacle ya, ada Four of Sword, oke, ada Strength, uh, terus ya tanpa disadari mungkin ada dari perkataan kamu yang menyakiti hati Cancer ya. Ya memang dia lagi mau memperbaiki dirinya, menutup siklus yang tidak baik gitu ya. Lebih fokus ke apa, ke kehidupannya, karena memang banyak banget pertentangan yang terjadi dalam hidup dia gitu ya, baik dari dalam maupun dari luar. Ini memang sungguh luar biasa, bertubi-tubi dia rasain dan dia mau nyelesain itu. Sampai dia susah tidur, insomnia gitu kan, sampai dia harus sebelum tidur dia harus mikirin gitu. Jadi memang terasa banget nih energinya agak berat, tapi
soulmate lagi ya. Ini hubungannya tuh soulmate, kamu tuh sama dia tuh hubungannya tuh ngeklik gitu ya. Ya mungkin dia lagi memperbaharuin cara komunikasi gitu kan, dalam artian mungkin ada selama ini ada miscommunication antara kamu ya, terus dia harus memilih mana yang harus dia pilih antara pekerjaan dengan percintaan ya, tapi memang dia mau benar-benar merubah merubah dirinya ke arah yang jauh lebih baik ya. Terus ya dia juga ternyata sorry to say ya, dia tuh hanya memanfaatkan kamu aja gitu ya, tapi sebenarnya dia tahu kamu itu baik, dia belum bisa sepenuhnya move on dari kamu ya. Mungkin ya karena kebaikan kamu lah, jadi Cancer itu tersentuh hatinya bahwasanya oh ya gue selama ini nih udah manfaatin ini orang kayak gitu ya. Oke. Oke, alasan Cancer menghempaskanmu ya memang between word ya, memang di sini itu adanya perubahan hidup dari dirinya ketika memang dia sudah menyadari bahwasanya memang ada yang harus dirubah dari dirinya gitu. Jadi ketika dia menyadari oh ya memang ada yang harus dirubah dari diri dia, itu otomatis hidupnya juga akan berubah. Jadi dia meregenerasi gitu dirinya agar dia punya kehidupan yang jauh lebih baik, karena dia nggak mau di situ-situ aja. Semua hanya tinggal menunggu masalah waktu sih ya. Mungkin selama ini orang yang Cancer di lingkungan ini orangnya agak kaku gitu ya, saklek, tapi karena dia harus merubah hal-hal yang negatif, salah satunya adalah mungkin kaku. Sebenarnya tuh kalau misalkan kita tegas tuh baik, tapi dia lebih ke saklek gitu ya. Orangnya tuh lebih ke saklek, lebih ke saklek, lebih ke kaku gitu loh. Dan makanya dia mencoba untuk lebih fleksibel gitu ya, dan memang seperti menemukan pesan dalam botol ya. Wow, seru banget gitu ya. uh, oh ini toh maksudnya gitu, dia juga baca referensi ya gitu. Terus mencoba untuk mengikuti aturan-aturan yang ada ya. Oh seperti ini, mungkin selama ini ada yang menyalahi aturan, dia menyalahi tanpa dia sadar, mungkin dia menyalahi aturan. Kita kan nggak tahu aturan agama kayak aturan kehidupan pemerintah atau kehidupan keluarga, yang makanya kenapa dia punya inner child. Mungkin ini terhubung dengan, mungkin ini maksudnya adalah mungkin dia anak yang pembangkang, nggak mau ngikutin aturan orang tua, itu juga bisa misalkan ya. Terus udah gitu ya semua tinggal menunggu masalah waktu aja sih. Terus ya memang nanti dia akan menjadi orang yang punya energi the magician gitu, jadi dia bisa mewujudkan apa yang dia mau, menarik apa yang dia inginkan itu. Dan semua nanti akan terganti kok hadiahnya, baik itu yang hilang, yang dirampas, yang dirampok, itu semua akan diganti sama Allah ya. Dan dia jadi punya sisi sudut pandang yang jauh lebih berbeda, dari kacamata yang berbeda, dan jauh lebih luas pastinya ya. Terus ya memang mungkin selama ini orang yang Cancer di lingkungan ini kurang sabar, kurang simpati, kurang empati, makanya itu salah satu yang mau dirubah juga dari Allah dan alam. Ada apa itu yang mau dirubah oleh Allah dan alam semesta ya. Ini memang sudah takdir sekarang, dan saat ini juga memang ya dia harus tahu gitu dengan siapa dia berhadapan. Mungkin selama ini dia menyamaratakan, tapi orang itu kan beda-beda maksudnya datang ke kita ya. Kadang ada yang cuma manfaatin kita doang, kadang ada yang cuma mau kayak gitu, atau dia datang ke orang tuh cuma mau manfaatin orang aja, padahal sebenarnya hal itu nggak baik misalkan kayak gitu. Jadi disesuaikan aja ya. Ya nanti dia akan mengecap pelangi atas apa yang sudah dia lewati, badai yang sudah dilewati, mengecap manisnya, segernya, pokoknya wow luar biasa ya. Dan memang harus di bersih-bersihin dulu tuh hal-hal yang negatif. Ini adalah hubungan soulmate. Tadi ada soulmate, sekarang ada soulmate lagi. Jadi jalannya nggak mudah. Kenapa sih? Aku tuh sebenarnya, kamu kan lihat sendiri ya, kalian kan lihat sendiri, saya tuh sudah menshuffle kartunya, tapi kenapa yang keluar tuh kalau nggak soulmate twin flame dari sekian banyak kartu gitu. Saya juga nggak habis pikir gitu ya. Ini kan
kamu itu kan udah ngelihat sendiri kartunya di shuffle. Kadang saya juga kadang ini apa sih, sinyal apa sih dari Allah gitu loh. Apa mungkin saya harus spesialisasi ke soulmate dan twin flame gitu kan, dari spesialisasi saya ke zodiak dan masalah percintaan atau gimana gitu. Saya juga nggak bisa, belum mendapatkan pesan itu sih ya. Oke. Oke, ya hiduplah ya. Di sini juga ya memang oke, kita keluarin dulu deh. Hmm. Hmm, 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 hmm. Oh, keluar lagi wishes fulfilled, energi the magician. Jadi di sini memang kalau yang aku rasain juga ya, eh mungkin ada hal-hal yang memang dia di yang Allah dan semesta inginkan tuh hidupnya tuh di masa sekarang aja gitu. Mungkin dia punya trauma masa kecil yang akhirnya dia bawa sampai sekarang. Terus bisa juga dia meresahkan masa depan ketika, kalau gue sama lo gimana nih gitu, kalau gue misalkan gini gini gini, gue harus punya uang dulu yang banyak ini, nanti kita kan nggak pernah tahu ke depan gitu ya. Jadi banyak keraguan atau ketakutan kehidupannya di masa depan. Terus udah gitu banyak juga hal-hal di masa lalu yang masih dia bawa. Makanya kenapa be present, hidup di masa sekarang. Mungkin itu yang Allah dan alam semesta inginkan dari si Cancer gitu ya. Mungkin ya dia hidupnya tuh masih ngebawa-bawa masa lalu, terus masih uh, biasanya sih kalau yang saya rasain Cancer itu seperti mengagungkan masa lalu, dimana dulunya itu mungkin dia jaya atau ada anggota keluarganya yang jaya, misalkan pasangannya gitu kan, atau orang tuanya kayak gitu. Jadi masih membawa kejayaan di masa lalu yang sebenarnya itu sudah mungkin orangnya sudah nggak ada yang dia banggakan, atau sekarang sudah apa ya, sudah titik nol, dia harus bangun sendiri gitu. Jadi masih seperti itu bisa juga ya. Terus mungkin ada dari beberapa yang Cancer di lingkan ini, dia tuh orangnya nggak bijaksana dalam menggunakan uang dan masih suka membanding-bandingkan hidup dia dengan hidup orang lain gitu ya. Terus ya, tapi nanti hadiahnya akan dia dapatkan kalau dia memang mau merubah ini semua. Tapi kalau enggak ya, ya udah gitu, hidupnya akan gitu-gitu aja ya gitu. Walaupun tidak ada round and round, tapi semesta akan terus, polanya akan terus seperti itu. Karena apa, mungkin ada yang nggak lulus dari dirinya dia gitu. Karena memang ujian atau cobaan itu kan kayak kita mau naik kelas. Kalau kita lulus ya kita naik kelas atau kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi kalau enggak ya kita akan di situ-situ, kayak ibaratnya nggak naik kelas lah ya, kayak gitu ya. Nanti dia akan happy, akan seneng, karena akhirnya dia bisa tahu gitu cara kerja alam semesta gitu ya. Tapi memang prosesnya nggak mudah sih. Oke. Oke. Ya, sekarang dia lebih tersadar, lebih tahu bahwasanya memang dengan pasangan itu harus punya bonding yang baik dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan berdua. Mungkin selama ini masing-masing bisa juga. Terus dia juga orangnya tuh mungkin selama ini nggak bisa ngomong mengenai kejujuran gitu, tapi lebih cari aman atau banyak berbohong. Jadi dia lebih bisa mengutarakan kebenaran ya, dan mencoba untuk membantu atau menjadi orang yang bisa dimintai tolong gitu ya. Terus dia juga banyak melakukan meditasi sih ya, atau yoga gitu, untuk lebih relax, lebih tenang, dan ya berusaha untuk berani menghadapi dirinya sendiri. Ini loh aslinya gue nggak mau lagi membanggakan misalkan kakek gue, kayak orang tua gue, kayak gitu ya. Tapi lebih ke ini loh, saya apa adanya, saya seperti ini, saya lagi terpuruk keuangannya, saya mau menarik lagi rodanya ke atas gitu kan, untuk supaya keluarga saya itu bahagia. Dan memang akhirnya dia bisa merayakan cintanya dia. Terus ya hati atau intuisinya dia itu bisa dia gunakan untuk mencapai gitu ya, mencapai suatu tingkat dimana
dia bisa memutuskan dengan siapa dia berdealing, dengan siapa dia mau mengajak kerjasama dan lain sebagainya, karena intuisinya sudah tajam dan dia memang jauh lebih percaya diri sekarang karena memang dia terus meningkatkan energinya dia. Akhirnya ya kamu juga memberikan pujian sama dia, nggak cuma dari kamu ternyata tapi dari orang lain, dan dia menemukan teman-teman sevibrasi sefrekuensi. Kalau kamu sevibrasi sefrekuensi ya mungkin kamu bisa balikan lagi mungkin, tapi kalau misalkan kamu nggak bisa ngikutin dia yang sudah banyak berubah, dia mungkin lepas gitu ya. Oke. Oke, love yourself first. Jadi ya memang cintai aja dulu diri kamu ya. Terus ya ini ada cinta tidak berbalas ya. Tetap optimis terhadap kehidupan percintaan. Terus make the effort buat lebih banyak melakukan pengorbanan. Terus ya getting to know each other. Terus ya heart to heart conversation. Oke. Ya mungkin dia lebih mau menghargai dirinya sendiri ya gitu, atau merawat dirinya sendiri. Begitu juga kamu sih diharapkan untuk lebih mencintai diri kamu sendiri ya, cross watcher. Dan memang cintanya tidak berbalas atau bertepuk sebelah tangan ya, mungkin ya itu tadi karena dia hanya memanfaatkan kamu aja ya. Terus ya harus dia ataupun kamu harus tetap optimis ke dalam kehidupan percintaan kalian. Mungkin ya adanya pihak yang tidak sebanding pengorbanannya, yang satu lebih banyak berkorban, yang satu enggak gitu kan. Tapi ke depan ayolah kalian bisa sama-sama saling berkorban dengan siapapun kalian berdealing, dan lebih bisa mengenal satu sama lain serta banyak melakukan percakapan dari hati ke hati. Oke. Ini adalah mungkin akan datang cinta baru dengan orang baru dia ya gitu. Dan dia lagi minta tolong bantuan teman-temannya dia. Mungkin dia juga punya sisi kekanak-kanakan ya, atau kalian berdiri dengan orang yang sudah punya anak. Terus ya memang ya harus dia akhirnya memutuskan dengan siapa dia berdealing, tapi dia mau menyembuhkan dulu permasalahan dirinya, terutama dengan orang tua. Jadi inner child lebih ke orang tua kayaknya ya gitu. Dan memang masih punya perasaan sama-sama romantis gitu ya, masih punya kok sebenarnya, tapi tetap aja berpikiran terbuka. Cuman memang banyak yang pakai topeng ya, banyak yang pakai topeng. Dan kasih aja kesempatan kepada kehidupan percintaan kalian, tapi jangan ketergantungan. Ini memang hubungan soulmate, makanya saya bilang kalau misalkan kalian sama-sama memperbaiki diri, seimbang energinya, ketertarikan segala macam itu akan connect lagi dan bisa menikah sebenarnya. Tapi kalau misalkan kamu yang nggak berimbang aja ngikutin energi dia, nggak bisa, karena ini 11-12 ibaratnya gitu, harus sama-sama ya. Oke. Alasan Cancer menghempas kamu ya, ini ada I don't react when people mention you. I'm so attracted to you. I know I was a distraction from your pain. I couldn't let you get close to me. So many things reminds me of you. I will wait for a sign from you. Jadi dia tuh sebenarnya masih punya ketertarikan sama kamu. Tadi ada attraction ya, dan memang tapi dia sadar bahwasanya dia hanya mendistraksi kamu aja dari rasa sakit hati kamu. Mungkin kamu juga sebelum ketemu sama Cancer pernah berhubungan dengan orang yang toksik juga ya gitu. Tapi ketika ada orang yang nyebutin kamu, Cancer nggak bereaksi apa-apa. Dia nggak bisa, Cancer itu tidak bisa membiarkan kamu lebih dekat lagi masuk ke dalam hidupnya dia, dan banyak banget hal-hal yang masih mengingatkan kamu kepada dia ya. Cuman dia lagi nunggu sinyal aja sih dari kamu sebenarnya ya, tapi dia sebenarnya masih menginginkan kamu, dan dia berharap dia bisa memaafkan kamu, kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti. Dia tahu ini semua kesalahan di Cancer, tapi Cancer menyalahkan kamu, dan
kamu tuh seperti berbicara lewat musik ya, setiap dia ngedenger musik gitu, atau sekalian saling tukar-tukaran musik. Memang waktunya kalian tuh waktu itu ketemunya tuh bukan waktu yang tepat gitu. Memang Cancer tuh ngerasa bukan dia tidak terbaik untuk kamu, tapi Cancer merasa kamu adalah hal yang terbaik yang pernah dia punya. Dia mencari kamu, kemanapun dia pergi dia seperti melihat kamu gitu ya, dan dia selalu ingat setiap detailnya diri kamu setiap hari. Dan memang kamu sama dia masih terlalu muda, dan memang kita butuh waktu untuk melepas satu sama lain gitu. Oke. Oke. Kaset ya. Ya memang sih, oke bentar ya. Ya memang sih ada keinginan gitu ya untuk membangun ulang hubungan ini, rebuilding gitu. Cuman oke. Tapi sepertinya memang dia lebih menikmati fasenya dia yang sekarang ya gitu loh. Ini mungkin hubungan yang dia tuh masih sayang, masih cinta, tapi dia memutuskan ini untuk punya fase baru. Dia mau memperbaiki dirinya dulu. Jadi seperti ibarat burung pinik gitu ya, dia membakar dirinya tapi untuk melahirkan phoenix yang baru. Dia mengorbankan kamu, kebahagiaannya dia untuk bisa dapat kehidupan yang jauh lebih baik. Ya itu hak dia sih ya. Oke. Tapi bisa jadi kita nggak pernah tahu kalau jodoh ya. Terus ya memang dia menyukai kamu sih banget ya. Dan seperti ini tuh kayak the butterfly ya gitu, ibaratnya tuh ini hubungan yang ngebuat kalian transformasi satu sama lain gitu ya, bertransformasi satu sama lain. Terus ya hubungan yang bertumbuh ya, sembuh dari inner child gitu ya. Jadi hubungan bertransformasi, bermetamorfosis gitu kan, dan memang akhirnya sembuh kok hatinya satu sama lain ya. Kamu healing, dia juga healing, dan sebenarnya dia tuh mau cium kamu gitu ya. Iya, dia mau menghentikan pola ini gitu ya dengan cara silent treatment. Dia nggak mau lagi putus, nggak mau lagi terpisah, tapi lebih ke memperbaiki diri gitu ya. Jadi dia lebih memperbaiki dirinya terlebih dahulu, dan biarkan nanti semua aspek kehidupannya itu berubah jadi lebih baik, termasuk dalam hal kehidupan percintaan. Dan sebenarnya dia mencintai kamu tuh punya passion, punya ketertarikan. Cinta dia ke kamu tuh nggak ngelihat apa-apa, tapi lebih ke apa ya, cinta yang unconditional love, cinta yang apa adanya gitu. Cuman mungkin banyak faktor yang ngebuat dia akhirnya ya mungkin gak lurus gitu ya ibarat jalannya ya. Ya memang lagi diluncurkan panah-panah asmara ya, tapi banyak belajar dari masa lalu ya. Hubungan ini memang akhirnya punya stabilitas ya, punya fleksibel, yaitu tadi di sini ada fleksibel, memang nggak kaku lagi kalian berdua. Mungkin someday dia mau ngajak kamu ketemuan di coffee shop. Sebenarnya dia tuh mau nelpon kamu loh untuk mengekspresikan cinta kamu gitu kan, mengekspresikan cintanya, tapi dia mungkin takut untuk ngomongin kamu. Ini seperti mirror, hubungan 11-12 ya gitu. Hubungan yang ya 11-12 lah ya, hubungan yang hubungan yang ya mirip lah kamu tuh sebenarnya sama dia gitu. Makanya saya bilang kalau dia berubah ya kamu jangan diem aja, kamu berubah juga kalau memang masih memperjuangkan. Karena kalau kamu nggak balance energinya susah. Yang balance aja kadang belum tentu gitu ya. Tapi jadikan momen ini untuk banyak introspeksi diri, untuk memperbaiki diri. Oke.
sexual union ya, memang sama-sama punya ketertarikan dalam hal seksual juga sih, nggak cuman ya hubungan transformasi, hubungan bertumbuh terus ya. Oke. Balance, healing ya. Ya dia tersadar akhirnya kita tuh ya kita nggak bawa apa-apa kok kalau kita meninggal, uang juga kita nggak bawa, tapi pangkat, jabatan, golongan yang kita bawa tuh cuman jiwa kita sih sama kenangan kita gitu ya. Oke. Dan banyak-banyak masuk ke dalam diri, introspeksi, refleksi gitu, terus ya memang embrace ya. Ya harus akhirnya nanti akan menemukan kepingan-kepingan yang hilang gitu ya. Penerimaan adalah kunci kekuatan dari dalam diri ya. Pada saat yang sama kita harus bisa menerima. Terus ya sekarang masa lalu udah ada di belakang kamu, kamu harus sembuh dan siap menerima untuk tanggung jawab yang baru gitu ya. A new path atau fase baru tuh lagi dimulai, dan memang serahin semuanya aja sama Allah. Mungkin ada yang lagi naksir sama dia atau naksir sama kamu, karena ini kan mirroring ya, lagi jadi agak-agak mirip. Cobalah masuk ke dalam diri kamu sendiri gitu ya. Dan kamu udah tahu jawabannya gitu, tapi kamu percaya deh bahwasannya ya energi the magician ya, ada wishes fulfilled gitu, ada tadi eco create gitu kan, dan di sini ada manifesting miracle ya. Mimpi kamu tuh akan nyata gitu, percaya sama hati kamu dan ikutin aja gitu apa yang membimbing kamu. Jadi ya kamu bisa memanifestasikan dia sih kalau kamu mau, apalagi kamu juga udah healing, udah sembuh 11, dan ini kan hubungan soulmate ya, ini agak-agak mirip kamu sama dia energinya. Jadi ya udah, kamu kalau masih mau berusaha, doa usahanya mungkin dengan menggunakan energi itu tadi gitu ya, memanifestasi gitu, siapa tahu bisa gitu ya. Oke, kalau menurut saya readingan untuk zodiak Cancer, alasan Cancer menghempaskanmu, atau cross watcher Cancer yang mau tahu pasangannya Cancer ini kenapa sih tiba-tiba dia menghempaskan kamu, itu juga bisa nonton aja. Kalau malas yang panjang kayak gini, kamu bisa ke Panda Tarot di snack video ya. Silahkan klik super thanks-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.